perkenalan itu sebentar saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat online ya. Karena jarak dan waktu yang memisahkan kita, namun tidak ada jarak dan waktu untuk kita tidak bisa belajar ya. Jadi harus tetap semangat belajar. Saya diberi amanah mengampu mata kuliah pemikiran ilmu ekonomi syariah ya. Saya diberi amanah oleh STIS Riyadul Jannah untuk mengampu mata kuliah pemikiran ilmu ekonomi syariah ya. Namun sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kebodohan menuju kepada masa keilmuan seperti hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Budiono Santoso. Oke. Jadi nama saya adalah Budiono Santoso ya. S1 saya lulusan dari Universitas Gadjah Malang, jurusan Ekonomi Manajemen. Kemudian S2 lulusan Universitas Islam Negeri Maliki Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian S3 saya sama, lulusan Universitas Islam Negeri Maliki Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Saya juga sebagai pengasuh dari pondok kecil yang berada di Kota Malang dengan nama Pondok Pesantren Agung Al-Mubarok ya. Kemudian saya punya bisnis kecil-kecilan, pokoknya kecil, kalau di mata Allah itu nggak ada yang besar ya. Itulah kelebihan dari ekonomi syariah ya. Semua nampak kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada namanya dapur Amam. Dapur Amam ini menjual aneka camilan khas Malang ya. Yang kedua ada restoran makanan khas Madura ya. Jadi semuanya serba Madura karena bapak ini asli dari Madura ya. Madura itu manis di udara ya. Jadi pas. Jadi di online ini pas, jadi manis di udara ya. Kemudian alhamdulillah bapak ini punya kos ya, kos-kosan Amam ya. Kos-kosan Amam, kalau kalian bisa searching nanti kos Amam gitu ya. Nanti bisa nampak di Google ya, di Google Chrome. Jadi alhamdulillah ada targetnya ada 1000 kamar ya. Sekarang masih terrealisasi 500 kamar. Yang terakhir sebagai pengusaha rumput ya. Pengusaha rumput di Selangor, Malaysia, di negeri jiran, di negeri tetangga sebelah ya. Itulah sekilas tentang Bapak yang diberi amanah oleh kampus TIS Riyadul Jannah untuk mengampu mata kuliah pemikiran ilmu ekonomi
Syariah. Ya. Sekarang gantian. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti Bapak nanya kepada kalian namanya, nama panggilannya, ya, kesibukannya apa, ya. Ada yang mau ditanyakan? Panggilan Bapak biasanya apa? Pak Budi ya? Kalau di kampus Pak Budi. Nah, ada yang bilang Ustadz Budi. Nah, tapi kalau di pondok lain lagi, Gus Yon. Nah, beda ya. Dipaksakan sebetulnya nggak pantas ditambah embel-embel Gus gitu ya. Karena nama saya nama Jawa ya. Nama saudara-saudara bahasa Arab semua. Mulai dari Harun Ar-Rasyid, kakak saya itu, Muhammad Al-Zufri itu, terus Bahtiar Arifin, terus itu adik saya itu Ahmed Afandi Firdaus. Nah, jadi semua berbahasa Arab, kecuali saya sendiri yang berbahasa Jawa. Setelah saya tanya sama bapak dulu, setelah lulus dari pondok itu, kewajiban dari orang tua laki-laki kan ada 3 nih ya, saya bilang gitu. Ya apa? Memberi nama yang baik, yang mengandung doa, gitu kan. Oh iya betul. Terus memberi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Oh iya betul, gitu kan. Kemudian memberi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, gitu kan. Terus yang saya tanyakan, loh kenapa nama saya kok berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa? Gitu. Loh itu juga ada maknanya, gitu. Terus diperinci oleh ayah itu. Jadi Budi itu orang yang akhlaknya tinggi, jadi Budi katanya gitu. Kalau di bahasa Arab kan itu namanya Muhammad gitu katanya. Terus Ono itu ada katanya. Jadi ada seseorang yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya tinggi, mempunyai budi pekerti yang tinggi. Kemudian Santoso itu sejahtera, jadi hidupnya sejahtera. Dan suatu saat kamu ini akan tinggal di Pulau Jawa. Pas sekarang saya tinggal di Pulau Jawa, kota Malang ya, kota dingin Malang ya. Jadi kalau kalian pas lagi rekreasi ke Malang ya, mampir nggak apa-apa, gratis. Kos-kosannya banyak di sini. Kos-kosannya banyak. Jadi ada kos putra, ada kos putri, beda-beda. Terus ada apa lagi yang mau ditanyakan? Jadi lulusan ekonomi, terutama ekonomi syariah, harus bisa mengaplikasikan ilmunya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengaplikasikan ilmunya, berarti kita belum lulus. Ya. Jadi harus bisa mengaplikasikan ilmu. Ada yang ditanyakan? Anak-anak yang tinggal di sini diberi pengetahuan teori sampai praktek tentang entrepreneur. Jadi anak-anak di sini tuh mandiri semua. Gak ada yang minta kiriman dari orang tua, gak ada. Pokoknya dari jam 6 sampai jam 7 mereka beraktivitas. Kemudian balik masuk sekolah. Yang kuliah, yang sekolah. Nanti setelah asar kerja lagi di warung, kerja lagi di restoran, terserah nantinya sesuai dengan jadwal yang sudah tertulis. Nanti jam 5 balik lagi ke pondok, habis itu selesai sudah ngaji sudah. Terus kos-kosan di Malang itu rata-rata 500.000 sampai 1 juta ya. Yang termurah itu 500.000 per bulan ya. Kalau rata-rata termurah saja 500.000 per bulan, kalau ada 500 kamar berapa juta per bulan? 50 juta. Ini akuntansinya nggak lulus ini, matematikanya ini ya. 25. Kalau 500.000
per bulan kali 500 kamar berapa juta? 25. Masa 25 juta? Oh, ada yang buka kalkulator. Dah. 500.000 kali 500 kamar berapa kira-kira? 250. 250. 250 apa itu? Hitung lagi yang benar. Berapa? 50 berapa tadinya? Kok 50 terus? 500.000 kali 500 kamar. Ada berapa? Ayo mbak-mbaknya. 250 juta. Berapa? 250 juta. 250 juta setiap bulan. Ya. Kalau setiap 10 bulan berapa? 2,5 M. 2,5 M gitu ya. Enak kan ngitungnya kan? Itu pendapatan dari kos-kosan. Ya. Setiap pagi anak-anak itu hanya membayar Rp5.000 untuk makanan sop sederhana tapi bergizi ya. Rp5.000 per anak tiap pagi untuk sarapan. Berapa itu? 5.000 kali 500 anak. 2,5 juta banyak. Kenapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Betul. Loh. Ini belajar dasar-dasar ekonomi nih masih ya. Berapa? 5.000 kali 500 berapa? 2 juta. 2,5 juta ya. Itu untuk sarapan saja. Kalau malam itu makanan penutup sama 5.000 juga. Jadi satu hari itu 10.000. Kalau siang makan di tempat sekolahnya atau tempat kampusnya masing-masing. Jadi tiap hari dari biaya makan itu ekonomi yang berputar, uang yang berputar satu harinya itu 5 juta rupiah ya untuk makan ya. Ada yang ditanyakan lagi? Harus semangat belajar ekonomi syariah ini karena ekonomi syariah ini membawa keberkahan ya. Membawa keberkahan, namanya berkah, barokah, ziyadatul khair ya. Bertambah kebaikannya. Bukan hanya keuntungannya, tapi bertambah kebaikannya. Jadi tiap 3 bulan sekali kita ada santunan anak yatim dan duafa. Kita ajak ke restoran, kita ajak ke hotel, kita ajak ke permainan. Bukan diajak ke panggung untuk nerima santunan, enggak. Diajak main ya. Diajak main. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sudah. Sekarang dimulai dari Mas Ahmad Sarif. Perkenalan Mas, dari mana, kesibukannya apa, statusnya apa. Dan yang lain boleh bertanya ya, silakan. Kenalkan, nama saya Ahmad Syarif, asal daerah dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan sih maksudnya, Bangka Belitung. Kalau kegiatan sehari-hari itu di ngajar di sekolah.
Ngajar ngajar di sekolah sekolah IT, di pondok sekolah atau IT di luar pondok? di luar sekolah formal. SD, SMP, SMA? SD itu Oke, di SDI. SD. Oke. Biasa juga kadang-kadang kalau ada kajian-kajian ataupun kegiatan di SMP atau SMA gitu. Oke, ya. Seperti kayak DTI ataupun yang lain. Kemudian kadang-kadang juga ada ngajar ngaji, banyak di rumah kan anak-anak kampung kan. Oke. Nah, ada ekonominya enggak itu? Ada unsur ekonominya enggak? Kalau ekonominya seputarannya di les, Oh, di ada les. les tuh. Maksudnya Iya. misalkan ngajar ngaji, ustadznya itu bawa oleh-oleh, bawa jajan gitu loh. Oh, Bawa jajan kalau di harganya 2.000, harganya 1.000. Yang penting ada perputaran ekonomi. eh, minyak wangi paling Ustaz. Ada di rumah jualan Oh enggak, usaha minyak maksudnya wangi. di tempat di mana kita ada aktivitas, jadikan aktivitas itu berkaitan dengan ekonomi, dimanapun kita berada. Jadi misalkan sampai ngajar Kalau ngaji, sampai bawa camilan apa misalkan, makaroni, kacang atau apa yang harganya 1.000-an, hmm, nggak apa-apa. Akhirnya nanti ada pembenaran dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, nanti ada pembenaran di situ. Nah, itulah namanya iman nanti. Nanti yakin nanti tak insya kala Allah. kita berbisnis, tak kala kita nanti berekonomi syariah, berbisnis di dunia nyata, nanti pembenaran tuh langsung dari dalam. Lanjutkan tuh. Ada feel nanti, ada insting, atau kalau di zamannya Kanjeng Nabi itu ada mukjizat gitu. Ada apa namanya? Karomah ya dari Allah itu yang diturunkan langsung ke dalam hati kita. Oh, jangan lanjutkan. Oh, lanjutkan. Nah, gitu nanti ya. Harus kita latih dari hal yang kecil. Nah, biar biar kita bisa peka nanti ya. Umur berapa Mas Ahmad Syarif? Umur 23 tahun. 23, 2 tahun lagi sudah nikah ini. Doakan aja Ustaz. Amin. Pokoknya setiap kita ada aktivitas, kaitkan itu dengan ekonomi. Itu caranya. Nih, apapun ada kajian di mana nggak masalah. Kita bawa camilan apa, pokoknya harus ada nilai ekonomi. Tapi jangan kita, tatkala kita diundang terus kita mengharap-harap amplop untuk di apa ya, sebagai bisaroh, yang nggak usah lah. Yang penting kita dari kita dulu ya. Kita mulai dari kita. Kita usahakan memberi ya. Memberi. Siap. Karena ciri-cirinya orang yang sukses itu yang memberi. Ciri-cirinya orang yang kaya itu yang memberi, gitu ya. Oke. Paling kadang-kadang Latih Ustaz, kita, kalau latih mancing, kita. Kenapa? kadang-kadang kalau mancing di laut kan hobi kalau mancing gitu Oke. kan. Kalau lagi ngasil itu ada tuh perputaran ekonominya. Harus pokoknya ditambah lagi ya. Pokoknya apapun harus ada unsur ekonomi. Itu melatih kita berekonomi syariah nanti. Oke. Oke, sukses untuk Mas Ahmad Syarif. Sekarang Mbak Iza. Malu-malu Mbak Iza ini kayaknya masih umur 18 ya. Baik, perkenalkan nama saya Iza. Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo? Iya, Oh, Surabaya. iya, Sidoarjo Jawa Timur. Di mana? Waru. Bukan, itu Kerembung, Pak. Kerembung. Iya. Oh, iya. Lanjut. Tapi sekarang aktivitasnya di Pondok Mojokerto, namanya Al-Multazam 3. Al-Multazam? Iya. Oke, di Mojokerto. Mojokerto mana? Pacet? Bukan? Bukan, Mojokerto Kota, Pak.
Oh, kota. Iya. Dekat sama Anamiro. Anamiro. Anamiro travel, umroh dan haji. Oh, bukan. Oh, Belum. bukan jauh. Dari Iya. terminal? Terminal. Oh, masih jauh. Stasiun. Oh, stasiun. Oke. Dari. Umur berapa? Hah? Oh, bukan. Umur berapa Mbak Iza? Umurnya udah 22, Pak. Udah 20-an. Oh, tinggal 4 Iya. tahun berarti ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syarifah Laila, asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terus, lagi Pak. Manu, status udah menikah belum? Belum. Oh, belum. Umur 20 berapa? Umur masih 20. Bukan 19. Ah, bukan. Oke. Oke. Kesibukannya apa Mbak Laila, Mbak Syarifah Laila? Kesibukannya sekarang mengajar dinia sama mengurus ini travel haji sama umroh. Subhanallah, itu awal. Awal dari kesuksesan nanti. Nah, satu langkah mengawali kesuksesannya. Ya, nggak apa-apa. Batu-batu dulu, setelah kita nanti mahir, setelah kita banyak pengalaman, kembangkan dulu tuh. Punyanya pondok itu berarti? Enggak. Iya, punya pondok. Punya pondok. Nanti bisa buka cabang atau bisa buka untuk pribadi ya, atau buka PT sendiri. Oke, sukses untuk Mbak Syarifah Laila. Mbak Bella Saum. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Bella Saum Wulandari, asal dari Gresik, Jawa Timur. Gresik, Sunan Gresik. Bukan, di Beringin Nanamnya. Saya pernah kerja di mana itu ya? Petrokimia. Oh ya, ya, deket. Oh, dekat. Terus ke arah namanya PT Jaya Boral. PT Jaya Boral. Jadi bergerak di ini produksi asbes. Kalau itu kurang tahu. Kalau dari Petro dekat. Ya, lumayan. Terus masih ada itu alat transportasi punyanya Mandra itu. Warna biru telur asin ya? Atau warna oranye ya? Udah nggak ada ya? Kurang tahu, Pak. Jarang, soalnya itu jarang pulang. Lu, oh, jenengan di mana ini? Kerja? Itu sama kayak Mbak Iza di pondok masih. Oh, di pondok. Siap. Terus sekarang kesibukannya bantu-bantu. Ya, mengabdi di pondok. Mengabdi. Oh, santri itu harus mengaji dan mengabdi, ya toh. Cuma dua itu tok wis cukup wis. Sukses dunianya, sukses akhiratnya udah wis cukup wis. Berapa tahun mengabdi ini? 4 tahun. Jalan 4. Sudah jalan 4. Ya. Ada calonnya di pondok. Alhamdulillah ada. Kelebihannya gitu. Itu kelebihannya kalau yang cantik-cantik itu sudah disiapkan sama Mbak Yai itu. Ya, alhamdulillah sukses untuk Mbak Bella. Ya, Mas kasih. Ahid Muntako. Sampai kok malu-malu sih Mas.
Hidungnya separuh, mulutnya separuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahid Al-Muntaqo, saya dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Pontianak juga? Di Kuburayanya, Pak. Oh, Kuburayanya. Oh, oke, oke. Yang banyak kelapa sawit itu mana, Mas? Daerah Kuburaya. Kuburaya. Tempat saya ini termasuk banyak sawitnya. Banyak alumni Rijan itu, Riyadul Jannah itu punya usaha minyak ya, minyak kelapa sawit ya berarti ya. Nggak tahu ustadz yang lulus dari Riyadul Jannah, nggak kenal. Nggak tahu. Nggak tahu Banyak satu di sini, pun. Pak. Rame. Rome. Rame. Banyak yang di sini alumni Rijan yang ustadz yang senior. Nggih, leres. Nggih. Saya nyoba untuk bulan ini invest di minyak itu 1,2 mil. Untuk support alumni biar bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di Riyadul Jannah. Umur berapa, Mas Ahid? 19, Pak. Ini baru bener ini 19 ini. Masih lama, Mas, masih kurang 6 tahun lagi sampean tuh. Masih kecil. Oh, masih belum apa-apa itu, masih kecil. Kumisnya aja belum muncul itu, apalagi brengos. Oke, sukses Mahid. Mbak Ajeng silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Luciana Dewi. Asal sama seperti Mas Ahid, Ustaz. Oke. Jodoh ya. Copy paste ini berarti. Ngawur banget. Juga sama di pondok juga. Iya, Ustaz, sama juga pondoknya. Oh, sama juga, subhanallah. Gini. Terus sekarang mengabdi. Ngajar Ninia, enggak? Masih ngaji di Nia, Ustaz. Oke. Umur 18. 20, Ustaz. 19, oh sama berarti. Oke, sukses untuk Mbak Ajeng. 20. Oh, 20. Oh. 20. Oh, lebih ini dari Mas Ahid ya. Iya. Nggak apa-apa Mas Ahid. Aman, Pak. Guyon. Terus selanjutnya siapa selanjutnya yang belum? Sudah semua ya? Depa, Pak, Depa. Hah? Siapa? Depa Santia. Gimana? Mbak Depa? Mana? Kok nggak ada orangnya? Oke. Silakan Mbak Depa Santia. Perkenalkan, saya dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Oke, sama Mas Ahid. Iya, sama Pak. Sama Mbak Ajeng juga. Iya. Umur berapa Mbak Depa? 18. 20.
Kok 20, kok awet semua ya? Kok kayak masih umur 18 semua ya? Sering makan sayuran berarti ya, nggak suka daging berarti ini. Oke, baik, terima kasih. Masih ada? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, kita akan mulai sekilas saja tentang apa yang akan kita lewati untuk minggu-minggu ke depan. Yang pertama, mata kuliah yang kita ampu, yang kita pelajari yaitu pemikiran ekonomi, pemikiran ilmu ekonomi syariah. Ya, nah ini kode mata kuliahnya saya masih belum dapat ini ya. Terus SKS-nya 3, kemudian semester 4, dan dosen pengampunya saya sendiri ya. Kemudian mata kuliah ini membahas perkembangan pemikiran ekonomi syariah dari masa klasik, dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer sekarang ini ya. Jadi kita memasuki masa yang namanya masa kontemporer ya, masa modern ya. Pembahasannya meliputi landasan epistemologis ekonomi Islam, kontribusi para ulama seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan sebagainya hingga sekarang ya. Hingga pemikiran modern seperti Muhammad Baqir As-Sadr, termasuk saya juga ya, saya kan sudah kontemporer juga. Nanti saya sedang membuat buku, tapi buku yang berkaitan dengan komunikasi bisnis sudah dicetak dan banyak sudah yang yang order. Harganya masih murah, 50.000 saja ya. Untuk mengganti mengganti biaya cetaknya saja. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk memahami, menganalisis serta mengkontekstualisasikan pemikiran ekonomi Islam dalam dinamika ekonomi modern dan praktek kelembagaan syariah. Jadi nanti diharapkan kalian itu bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari hari ini dan selanjutnya ya. Makanya jangan sampai tidak masuk, jangan sampai absen ya. Karena cuma 10 kalau nggak salah, 10 kali pertemuan ya. Nanti tolong di garis bawahi, jangan sampai kita tidak masuk ya. Walaupun itu ada udur, nanti biasanya setiap pertemuan Bapak akan live ya, akan diupload di YouTube. Jadi tolong langsung cepat diakses ya. Nanti dibuatkan grup WA ya, grup WA mata kuliah pemikiran ilmu ekonomi syariah ya. Mas Ahmed Syarif, dibuat nanti Mas ya. Ya, Jadi di sini capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan epistemologi dari ekonomi syariah itu sendiri. Yang kedua, menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari klasik hingga kontemporer sekarang ini. Dan yang ketiga, mengkaji kontribusi tokoh-tokoh Islam secara kritis. Jadi nanti tatkala Bapak menerangkan tentang tokoh-tokoh ekonomi dari masa klasik itu, nanti tolong kalian itu harus kritis ya. Apa bedanya sih? Apa persamaannya sih? Gitu ya. Antar tokoh itu loh. Antar tokoh. Apa sih kelebihannya Ibnu Khaldun? Apa sih kelebihannya Imam Ghazali? Apa sih kelebihannya? Nah, pokoknya nanti harus kritis ya. Harus jeli dan kritis. Itulah nanti kalian akan tahu perkembangan ekonomi dari zaman klasik, zamannya Rasulullah sampai zaman kontemporer ini ya. Nanti lebih cepat untuk memahami dan lebih mudah untuk mengaplikasikan di lapangan ya.
Kemudian mengintegrasikan atau menyatukan nilai-nilai syariah dalam praktek ekonomi dalam ekonomi modern. Yang terakhir yaitu menyusun analisis ilmiah terkait isu ekonomi syariah. Nanti kalau bisa bukan hanya membuat makalah ya. Kalau bisa nanti Bapak akan ajarkan di waktu-waktu kosong untuk bisa membuat jurnal ya. Ya, kalau sudah bisa buat jurnal, buat skripsi itu hanya 10% ya. Kalau jurnalnya sudah sip, skripsi hanya menguraikan saja. Kalau perlu, kalau sudah bisa jurnal nasional, minimal Sinta 4, Sinta 2, kalau perlu tidak usah skripsi. Ya, setuju enggak ini? Hah? Setuju enggak ini? Setuju. Pokoknya kalau nanti setelah akhir-akhir, setelah melewati mata kuliah metode penelitian, kalau bisa kita menelurkan satu jurnal saja, satu jurnal, nanti kita akan ada Zoom atau akan ada Google Meet yang di luar mata kuliah ini. Nah, jadi khusus untuk pembuatan jurnal. Ini rahasia kita ya. Gak usah dikasih tahu yang lain ya. Jadi jenengan itu, kalian itu sangat beruntung ya, dapat dosen pengampu yang bisa mengkontribusikan waktunya untuk bisa membuat jurnal. Jurnal itu kalau dipakai satu aja nanti ada nilai ekonominya juga ya. Ya, nanti kalau bisa, kalau memang jurnalnya bagus, Bapak akan mengajukan permohonan kepada lembaga STIS Riyadhul Jannah untuk membebaskan kalian dari tugas akhir yang namanya skripsi. Setuju enggak ini? Hah? Setuju. Setuju ya toh? Setuju. Oh, harus setuju. Jadi gak usah mikir-mikir kalian sudah. Ngapain mikir-mikir PKL kayak skripsi kayak, kalau sampean sudah bisa jurnal, jos ya. Seperti tadi, cuma ini diperinci saja capaian pembelajaran mata kuliah Pemikiran Ilmu Ekonomi Syariah. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemikiran ekonomi syariah, mengidentifikasi perbedaan ekonomi syariah dan konvensional, mendiskusikan pemikiran tokoh ekonomi syariah dari yang klasik sampai kontemporer, ya, menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks kekinian di dalam modernisasi sekarang ya. Dan yang kelima, menyusun karya ilmiah sederhana berbasis ekonomi syariah. Nanti yang penting kalian sudah mampu menyusunnya dengan benar, yang mengembangkan nanti Bapak nanti ya. Dibantu, kalau enggak dibantu soro. Oke, ini mata kuliah yang akan kita ampu nantinya, yang kita akan pelajari mulai dari pengantar pemikiran ekonomi syariah, epistemologi ekonomi Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dan yang keempat pemikiran ekonomi Islam klasik, pemikiran ekonomi Islam pertengahan, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, perbandingan ekonomi syariah dan konvensional. Kemudian yang ke-8 maqasidus syariah dalam ekonomi, yang ke-9 sistem ekonomi Islam, yang terakhir ekonomi pesantren dan kewirausahaan syariahnya. Ini yang akan kita pelajari nantinya. Terus yang akan Bapak tawarkan adalah metode pembelajarannya. Apakah kalian itu senang dengan seperti ini, ceramah interaktif ini? Ya. Jadi Bapak yang menerangkan, nanti kalian bertanya, apakah seperti itu? Atau kita akan bagi kelompok A, kelompok bab 1, kelompok bab 2, ini, kemudian kalian presentasi, atau studi kasus. Jadi ada kasus, kemudian nanti Bapak akan lemparkan kepada kalian gimana cara penyelesaiannya, ya. Atau presentasi satu-satu, kemudian yang lain menjawabnya, atau
project based learning itu. Jadi kita mempunyai proyek seolah-olah itu nyata padahal hanya pembelajaran saja. Itu dasar ya. Mau pilih yang mana? Apa ceramah? Ceramah seperti ini, kemudian nanti bertanya atau diskusi, terserah. Diskusi aja Pak, kita nanti akan membuat kelompok, boleh. Nanti mukaddimahnya Bapak, nanti setelah kalian diskusi presentasi, nanti baru Bapak yang akan menyempurnakannya, gitu. Pilih yang mana? Saling aja. Saling aja. Diserang-saling aja. Oh, gitu. Jadi nggak misalnya diskusi nanti materi dulu baru nanti diskusi. Atau diskusi aja. Diskusi enak. Setelah kalian berdiskusi, baru nanti Bapak simpulkan. Sama. Berarti yang lebih aktif mahasiswanya kalau gitu. Terserah. Kalian termasuk mahasiswa yang mandiri atau mahasiswa baby atau mahasiswa apa ya? Anak mami, ya, terserah. Anak papi atau terserah. Enak yang mana? Ceramah, Pak. Ceramah. Oh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Gimana? Kelompok ya? Kelompok nanti dibagi babnya yang tinggal 9 itu. Tinggal 9 ya, Bapak ini. Bukan memaksa ini, tapi mengarahkan supaya kalian mandiri. Karena ini bukan pertemuan offline ya, yang Bapak bisa langsung tahu, oh ini mengerti, ini enggak. Kalau online itu enggak ketahuan, apalagi di off kameranya, waduh tambah enggak ngerti. Ada berapa ini? Ada dari bab 3 sampai bab 10, berarti ada berapa? Ada 8 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 8. Jumlah kelas ini berapa anak? Nggak nentu, Pak. Hah? Ada 16? Nggak ada? 8 ya. Ada 16 nggak? 8 ini. Enggak, Ustaz. Nggak nyampe? Enggak sampai, Ustaz. Oh, nggak sampai. 10? 8 inilah. 8 toh? Iya. Loh, di absen 8 memang ya? Di absen. Ya kalau 8 ya pas ya, satu-satu ya. Kerja sama-sama. Jadi nanti diskusinya setelah pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan besok Sabtu yang akan datang masih saya. Terus baru pertemuan berikutnya baru presentasi, nanti setelah presentasi baru Bapak akan sempurnakan. Gimana, setuju? Pak, hanya presentasi kan, maksudnya nggak buat kayak masalah gitu, enggak kan? Enggak, tinggal cari referensi buku atau di internet ya. Jadi pilih di antara 8 itu siapa. Saya ekonomi Islam, saya pemikiran ekonomi Islam klasik. Nah, monggo dipersilahkan. Ya gitu ya. Jadi enak. Jadi ada yang presentasi dulu, baru nanti Bapak yang akan presentasi. Ya. Oke, setuju? Bebas milih judul? Iya, harus kompak lah. Cuma 8 anak kok, masa nggak kompak.
Nah, enggak, berarti kan satu judul itu kan satu anak kan yang buat Ya, presentasi. betul. Ya, berarti kan satu judul satu anak itu kan bebas memilih judul apa yang dia mau Ya, gitu mulai antara dari tiap bab anak. 3 sampai bab 10 ya. Di screenshot ya itu ya, di screenshot. Oke, nanti dibuatkan WA group, nanti pada minggu ketiga sudah ada, minggu kedua besok sudah ada ya. Ini namanya, ini yang presentasi ini ya, setiap bab sudah ada. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan menjadi wasilah kesuksesan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi wasilah kesuksesan kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat. wabarakatuh.